Jadi yang utama adalah dari sisi perasaan mereka sebenarnya ya, maksudnya mereka gimana ketika melihat baju. Rata-rata tadi dari model kan, model warna. Iya. Mm-mm. Oke. Ya, makasih. Hati-hati jangan lupa ya, Mbak. Efektif itu bukan sikap. Oke? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan di sini berarti merek nggak menentukan kenapa seseorang membeli barang. Kebetulan dari 3 orang yang diwawancarai. Kalau Mbak-mbak sama Mas-mas, ngeliat merek nggak kalau waktu beli barang? Mbak sama Mas-mas yang di sini cenderung lihat merek nggak? Kalau mau beli baju, beli sepatu, beli tas, beli apa deh, terserah beli barang apa. Oh, Mas Aziz langsung sebut merek. Oke. Nah, itu berarti kan tergantung tiap orang kan beda-beda. Tapi kan kadang-kadang ada yang merasa sudah cocok misalnya sama satu merek, mungkin Mas Aziz cocok sama produk-produknya Net. Sebenarnya memang kualitasnya oke. Jadi tergantung ya, dan kebetulan dari 3 orang yang diwawancarai Mbak Suyati, mereka tidak terlalu memperhatikan merek. Karena kalau menurut saya, kenapa kok mereka nggak memilih merek, karena mereka kalau menurut saya hobi belanja Mbak, maksudnya seneng seneng punya baju banyak dan tidak terlalu memperhatikan. Tapi kalau orang yang misalnya cenderung tidak terlalu suka belanja, mungkin lebih memperhatikan merek kali ya. Ya kan, kalau kan ada yang cenderung mereka dari atas sampai bawah itu harus sama, misalnya warnanya kalau merah-merah semua atau biru-biru semua. Nah itu kan kalau mereka mentingkan merek, kan kadang-kadang merek ada yang dominan warnanya apa, ada yang apa. Nah itu mungkin karena mereka intensitas belanjanya sering, makanya tidak terlalu memperhatikan merek. Tapi coba nanti kapan-kapan Mbak Suyati wawancara orang yang intensitas belanjanya tidak terlalu sering, mungkin mereka lebih memperhatikan merek. Menurut saya sih, nggak, menurut dugaan saya sih seperti itu. Nggak tahu, coba aja diwawancarai. Kalau otomotif mungkin bisa sih. Sebenarnya ya itu tadi tergantung ke masing-masing. Kalau yang intensitas belanjanya sering itu biasanya merek nggak terlalu dipikirin. Kayak coba aja mobil, orang kalau mobilnya banyak kan cenderung malah mereknya beda-beda. Pernah perhatikan nggak yang orang punya mobil banyak? Setahu saya orang yang mobilnya banyak itu justru merek mobilnya beda-beda. Tapi kalau orang yang punya mobil satu itu biasanya cenderung yang dibeli ya merek itu. Pernah tahu nggak ada orang yang punya mobil banyak? Pernah merhatikan nggak? Kayak koleksi itu loh. Kalau orang koleksi itu kan sukanya justru yang bervariasi, yang macam-macam. Menurut saya sih kayak gitu Mbak Suyati. Coba aja Mbak nanti wawancari yang jarang belanja, intensitasnya tidak terlalu sering, paling 6 bulan sekali atau apa. Kalau Mbak penasaran, coba aja. Saya kan nggak gini-gini, kalau tahu nggak tahu ya kan setelah diwawancarai. Kayak tadi Mbak Ami juga kaget, ternyata suka datang ke restoran itu karena rasa nyaman, bukan karena tempat atau makanannya. Kan itu kan di luar dugaan juga. Oke. Sekarang waktunya siapa ya? Saya lanjutkan ya. Tadi yang datang dulu. Tadi Mbak Wiwi dulu apa Mbak Asupianto dulu ya? Mbak Wiwi dulu apa Mas Supianto? Ya Allah, Mbak Wiwi belum saya upload.
Sebentar. Oke Mbak Wiwi ya. Dan masih loading. Yuk silakan Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin beda sama Mas Aziz di apanya ya? Teorinya. Oh ya, Mbak pakai teori kepribadian neo-Freudian. Oke. Silakan. Oh, nggak kelihatan Mbak. Silakan langsung gimana? Siapa yang diwawancarai Mbak? Iya Bu, semuanya via online Bu. Terus? Dari yang pertama, yang satu narasumber bukan perokok dan pernah mencoba untuk merokok sudah dari kecil. Nggak pernah mencoba untuk merokok. Nah, dia bilang, dan dua narasumber lain itu satunya perokok yang hingga saat ini tuh jika selesai merokok kepala terasa pusing dan pernapasan seakan-akan lebih cepat, sesak napas gitu. Dia nih merokok setiap hari atau kadang-kadang atau gimana yang ini? Jika merokok mungkin dalam satu hari tersebut merokok lebih banyak, atau dia bilang setelah mengonsumsi rokok lebih banyak dari biasanya. Itu yang baru ngerasa badannya nggak enak semua. Ya, kepala sakit. Dan kalau yang terakhir perokok berat. Yang narasumber yang ketiga kadang-kadang aja. Maksudnya tuh dia merasa tidak bisa lepas dari rokok. Dalam artian jika harga rokok naik pun dia akan tetap merokok walaupun mungkin mengurangi kuantitas dari rokok yang dikonsumsi dan mungkin bisa digantikan dengan maksudnya yang lebih ekonomis gitu. Terus alasannya Mbak Wiwi kenapa kok mau wawancarai orang yang bukan perokok, kenapa Mbak? Saya penasaran pendapat beliau tentang rokok dan lingkungan, karena beliau juga pernah melihat bahwa lingkungannya itu sebagian besar perokok dan yang tidak perokok seperti beliau sendiri. Terus menurut dia gimana? Beliau di lingkungan itu kebanyakan remaja sudah merokok, sampai-sampai pelajar SMP pun jika lulus itu untuk merokok. Terus dia setuju